Oke, sekarang ketika kita sudah mempelajari sejarah dari perkembangan landscape arsitektur, kita akan mempelajari tentang tujuan, purpose and goals of landscape architecture itu sendiri. Sebenarnya tujuan dari landscape architecture itu adalah menyediakan atau menghadirkan pengetahuan, inspirasi, dan pengalaman untuk manusia, serta atau dengan cara membawa aspirasi dan interest atau aspirasi dan keinginan dengan menggunakan lahan tanpa meninggalkan limitasi dan opportunity yang ada di natural and built environment. Jika hal itu semua terintegrasi dan tujuan itu dicapai, maka akan tercipta sebuah lingkungan di mana manusia bisa beraktivitas, bekerja, dan berinteraksi dengan ada sifat-sifat sustainability, keberlanjutan, security, keamanan, dan quality of living issues. Jadi berkurangnya masalah dalam kualitas kehidupan. Lalu seperti apa desain proses itu sendiri pada landscape architecture? Ini adalah diagram sederhana dari bagaimana proses mendesain landscape architecture dilaksanakan. Yang pertama ada project definition, kemudian ada analysis human and environmental issues and opportunities. Di sini semua kebutuhan manusia dan juga lingkungan serta masalahnya dan juga kesempatan atau hal-hal positifnya itu dianalisa, kemudian disintesa menjadi issues and opportunities. Dibagi mana yang issues, mana yang opportunities. Setelah itu, dari issues dan opportunities yang sudah dianalisa, dikembangkan menjadi desain alternatif. Ada beberapa alternatif yang bisa terjadi akibat analisis tersebut. Setiap analisis akan dievaluasi dan kemudian yang berhasil lolos dari evaluasi tersebut itu dijadikan desain yang diimplementasikan. Selain itu, dalam mendesain landscape architecture, adik-adik juga harus memperhatikan tentang human needs, karena tentu saja landscape architecture merupakan built environment di mana manusia beraktivitas. Jadi ada pertimbangan tentang human needs, ada human values, serta yang paling penting juga adalah environmental consideration. Jadi kita tidak bisa meninggalkan environmental begitu saja dalam tujuan untuk mencari sebuah fitness atau kesempurnaan. Sekarang kita akan belajar tentang desain paletnya. Jadi apa saja sih komponen-komponen yang ada dalam landscape design? Di sini ada materials, ada elements, ada spaces. Yang hijau ini saya simbolkan sebagai landscape, kemudian ada yang merah ini space, kuning ini elements, dan abu-abu ini materials. Jadi secara besarnya itu landscape terbentuk akibat space-space yang ada, dan space ini terbentuk akibat elemen-elemen yang ada, dan elemen ini terbentuk dari materials yang ada. Jadi materials yang paling kecil scope-nya, kemudian menjadi space dan bergabung menjadi material bergabung menjadi elements, kemudian bergabung lagi menjadi space dan membentuk sebuah landscape. Sekarang kita akan berbicara tentang materials of built landscape-nya. Ada 3 material, yaitu hardscape, softscape, dan plan. Hardscape itu segala sesuatu yang bisa kita modifikasi dengan bentuk-bentuk yang tidak natural. Contohnya seperti perkerasan, seperti ini, bebatuan, kemudian bangunan seperti ini termasuk yang namanya hardscape. Sedangkan softscape adalah sesuatu yang bersifat natural, seperti air, kemudian ini sesuatu yang bersifat itu bentuknya, walaupun batu itu juga natural, tapi bentuknya bersifat natural, itu adalah air yang flowing gitu, kemudian juga tanah. Sedangkan plant ya tahu sendiri lah, tanaman ya, pohon, bisa bushes, terus habis itu bisa juga grass, itu adalah termasuk plant. Jadi itu 3 material yang ada dalam landscape architecture. Kemudian apa saja elemennya? Yang pertama ada landforms-nya. Landforms itu adalah bentuk dari lahannya. Ini ada beberapa contoh landforms. Yang pertama, ini landform unifies. Jadi yang seragam. Jadi landformnya itu seragam. Ini ada hilly, yang ada gunungnya. Kemudian ada spaced ridges. Jadi ada kayak gunungan gini, tapi ada ininya,
ada yang seperti ini, terus ada space-nya gini. Kemudian ada juga space ridges yang create slow rhythm. Ini yang quick rhythm. Kalian bisa merasakannya nggak sih? Karena ini closely jaraknya, close ini ininya tinggi, terus habis itu curam, itu menjadi quick rhythm, sedangkan yang landai seperti ini menjadi slow rhythm. Itu ada landforms. Kemudian ada plantings, di mana ini adalah tanaman-tanaman yang digunakan dalam biasanya mendesain sebuah landscape. Ada pohon, ada tanaman hias yang pendek-pendek kayak palem-paleman, ini juga disesuaikan dengan negara atau daerah yang akan didesain. Dan setiap tanaman itu punya maksud masing-masing. Ada yang sebagai penahan air, ada yang sebagai peneduh. Ada juga yang sebagai penanda, seperti biasanya palem itu sebagai penanda. Kemudian kalau peneduh itu pohon-pohon yang punya sebaran atau diameter daunnya itu lebih besar. Kemudian paving. Paving adalah segala sesuatu yang menutupi tanah. Jadi bisa saja seperti ini atau paving-paving yang adik-adik lihat di kehidupan sehari-hari. Kemudian terraces or decks biasanya berguna untuk menandai sebuah perbedaan tempat sehingga ada batasan zona dalam landscape architecture-nya. Kemudian walls and fences ini juga menentukan batas atau delimitasi dari sebuah landscape, tapi ini juga menjadi sebuah elemen dari landscape. Walls itu bisa jadi walls seperti ini atau bahkan dinding dari rumah. Kemudian yang ada tanaman-tanamannya itu. Fences bisa pagar atau railing seperti ini. Kemudian ada furniture, biasanya disebut street furniture. Apa saja? Ada benches, terus kemudian ada ini bulat-bulat ini. Bukan, ini nggak bulat ya, yang tempat duduk yang kayak gini. Benches, bukan bulat-bulat ini. Kemudian lampu, tempat sampah, itu segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu disebut furniture atau street furniture. Lalu space yang terjadi seperti apa sih sebenarnya? Space yang terjadi itu akibat dari interaksi beberapa elemen. Antara lain seperti ini. Elemennya itu adalah plants. Materialnya tadi adalah plants ya. Jadi plantsnya ini dijajar di landform yang uniform. Sehingga terciptalah sebuah ruangan di antara pohon-pohon ini. Ini space-nya. Ini paving ini juga membentuk sebuah ruangan tersendiri atau space tersendiri. Kemudian fences seperti ini membentuk ruang tersendiri, membedakan dia antara part yang ini dengan part yang ini. Bahkan perbedaan perkerasan seperti ini juga akan membedakan mana yang boleh diakses dan mana yang tidak. Kalau seperti ini kan sudah terlihat ya, ini adalah ruangan yang berbeda. Jadi ini adalah salah satu pembentuk ruang. Jadi pembentuk ruang itu nggak harus yang dinding dibatasi atau pagar dibatasi atau seperti ini dibatasi, tapi perbedaan material seperti ini saja itu juga sudah membedakan sebuah space. Ini juga dibatasi dengan tanda yang sangat jelas, yaitu dua. Pertama adalah tipe covering dari land-nya ini, ada yang menggunakan plants seperti grass seperti ini, ada yang menggunakan paving seperti ini. Dan itu menjadi sebuah space tersendiri. Ini juga. Bahkan benches ini bisa menjadi space hanya untuk orang dua ini saja. Jadi setiap elemen, material itu akan membentuk elemen-elemen yang ada di landscape dan elemen itu bersatu untuk membentuk sebuah space. Ada juga contohnya ini. Dengan perbedaan level ini saja, ruangan-ruangan yang diciptakan juga sudah berbeda. Misal ruangan yang ini itu akan berbeda dengan ruangan yang ini. Selain itu juga coveringnya juga berbeda. Jadi itulah space-space yang bisa diciptakan dalam landscape architecture walaupun tanpa adanya sebuah pembatas yang nyata. Yang nyata maksudnya seperti dinding. Hanya pembatas itu bisa hanya berupa pembatasan zonasi yang berasal dari elemen-elemen dan dari elemen-elemen landscape itu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kuliah saya pagi ini. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di WhatsApp group. Sampai jumpa minggu depan.